Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mengadakan ibadah PA bersama keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Mari kita mulai ibadah PA hari ini dengan memuji dari Kidung Paseman Jawi setunggal atus tiga, Allah yeku pangen satuhu. Sempra wit berkanya rumantang bungka bejan sahoka dharma iret salah mineng kesah sarto kula pati mangkin tansah ing dalemi sang Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah PA. Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami, lindungi kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa berkonsentrasi untuk beribadah bersama keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kuasai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman, bisa mengerti segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami hari ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dari KPJ nomor 113, Gusti Yesus Sang Pamarto. Sang Pamarto kulon derek paduka anggo salib Islaminyo layan binga hendriyo kula paduka kiatkan sagedatahan sisa sampun ngantos kemuritan sampun jua ing mana kari bedan lan sangsara krana nderek paduka niatkeun tekading mana kayu kratoning Allah datan salang kang katampi witununggil ing Gusti. Tiba saatnya saudara-saudara, mari kita merenungkan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku, Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda dan 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Aku telah sangat berdosa karena melakukan ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Timbanglah jawaban apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang-orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak memusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat penggirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan pakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Demikianlah pembacaan firman. Berbagilah setiap kita yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan hari ini diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17 dengan tokoh yaitu Raja Daud. Sepintas kita menganggap tindakan Daud menghitung jumlah rakyat adalah hal yang wajar. Ternyata tidak bagi Tuhan, saudara-saudara. Dia memandang tindakan Daud itu jahat. Di pasal-pasal sebelumnya, Daud dan tentaranya menghadapi banyak pertempuran dan ancaman dari musuh. Kondisi ini mendorong Daud untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang ia miliki. Sensus pun dilakukan dan ia mendapati 1 juta orang lebih rakyatnya mampu berperang. Cukup besar untuk menghalau musuh, saudara-saudara. Karena Tuhan memandang ini sangat jahat tindakan Daud. Karena di pasal berikutnya dan ayat berikutnya, yaitu di Keluaran 30 ayat 12, yaitu tentang sensus, yang akan kami bacakan sedikit mendahului tentang sensus supaya saudara-saudara tahu. Keluaran 30 ayat 12 yang begini firman Tuhan. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel dan waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang-orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah firman yang sudah dilanggar Daud, sehingga menimbulkan kemarahan Tuhan karena sensus dan menghitung pendaftaran orang-orang Israel itulah dari hak Tuhan sendiri, bukan dari Daud. Karena Daud mempunyai kemauan, yaitu udang di balik batu, yaitu Daud ingin mengetahui berapa besar kekuatan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupa kekuatan perang yang besar itu membuat Daud merasa aman. Bukankah sering menjadi ketika seorang merasa cukup aman dan nyaman dengan kekuatannya, bisa jadi tidak lagi mengandalkan Tuhan. Inilah yang dibenci Tuhan. Seperti kita masing-masing. Kalau kita diberkati banyak, kalau kita mempunyai sesuatu yang melimpah, manusiawi kita yang muncul, bukan mengandalkan Tuhan. Dosa Daud adalah mengandalkan angka atau jumlah pasukan. Ia mengandalkan jumlah kekuatan tempur prajurit Israel, dan Daud pun harus menghadapi pendisiplinan dari Tuhan. Sebuah pilihan untuk memusnahkan semua kebanggaan itu. Tentu saja disiplin ini diberlakukan agar Daud hanya tergantung pada dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh dari Raja Daud. Ia merasa percaya diri karena kemungkinan inilah puncak kemenangan Daud, kemakmuran orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka bisa bangga, bisa melakukan apa saja karena mereka sangat kuat. Karena mereka sudah mengalahkan dalam peperangan sebelumnya, ialah mengalahkan bangsa Amon, orang-orang Aram, orang-orang Filistin, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat Daud menjadi buta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud lupa akan kesetiaan Tuhan, akan kekuatan, sumber kekuatan itu hanya dari Tuhan.
mengaca dari perbuatan Daud yang dilakukan Daud saat itu, kita merasa aman kalau sumber daya yang kita miliki merasa cukup. Akan tetapi ada saatnya kita menyadari sumber daya itu tidak lagi memadai. Kadang-kadang Tuhan perlu mendisiplinkan kita dengan memusnahkan sumber daya yang menjadi andalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bacaan ini, mari kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menyertai semua aktivitas kita, dari pagi, siang, hingga malam. Kalau kita berserah kepada Tuhan, yakinlah Tuhan selalu ada di setiap langkah kita, di aktivitas kita. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan seperti Daud, dibutakan oleh kekuatan, kemakmuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa tidak ada suatu pun kekuatan yang di bumi yang dapat memberi rasa aman, saudara-saudara, kecuali dari Tuhan. Tapi Daud memang raja yang hebat. Ia mau mengakui segala dosa. Ia mau berkabung di tempat penggirikan. Seluruh tua-tua pemerintahan di saat itu mau mengakui dosa. Inilah kehebatan Daud, saudara-saudara. Setiap dia berbuat dosa, dia selalu mohon ampun. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Apakah kita mampu seperti Daud ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyontohlah seperti Daud yang selalu berbuat kesalahan, tapi akhirnya dia juga mengakui kesalahan itu. Inilah Raja Daud, raja yang besar, raja Israel yang pada saat itu mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita contoh perbuatan Daud ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita diluputkan dari pendisiplinan dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan. Mungkin di saat ini ada pandemi corona. Mari saudara-saudara, kita mengakui dosa kita. Ada dua yang membuat Tuhan menurunkan amarah, yaitu yang dilakukan Daud, yaitu nomor satu, pengakuan dosa. Yang kedua, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah yang perlu kita contoh. Mari kita satukan doa. Anjuran dari Bapak Menteri yang bulan yang kemarin, mengajak semua umat, apapun agamamu, apapun sukumu, dimanapun engkau berada, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, supaya bangsa ini bisa terluput, bisa terhindar dari semua virus dan pandemi corona ini. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita dirikan mezbah pujian bagi Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga bangsa kita bisa diluputkan dari pandemi ini, ya Tuhan. Kita selalu meneladani kisah Daud ini, supaya kita selalu berpegang teguh kepada kekuatan Tuhan, karena tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang dapat memberi rasa aman selain dari Tuhan saja. Amin. Ada pertanyaan, yaitu dari renungan pada hari ini, satu pertanyaan bagi saudara-saudara yang boleh di-sharingkan bersama keluarga-keluarga kita masing-masing di rumah.
Bagaimana cara yang saudara lakukan agar saudara terhindar dari pendisiplinan Tuhan atau hukuman dari Tuhan? Saya ulangi, bagaimana cara yang saudara lakukan agar saudara terhindar dari pendisiplinan Tuhan atau hukuman dari Tuhan? Selamat bersharing bersama keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita iringi dengan kidung Pasaman Jawi dari nomor 144, Yen Nunggil lan Gusti. Mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa menyatukan hati. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman yang begitu hebat. Ajari kami dengan firman ini sehingga kami selalu mengandalkan kekuatan-Mu, supaya kami bisa taat kepadamu, sehingga kami bisa terhindar dari pendisiplinan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk warga kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan pimpin saudara-saudara kami ini, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kesempurnaan, sehingga mereka bisa sehat seperti sedia kala, sehingga mereka bisa beraktivitas dalam kehidupannya masing-masing ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk warga jemaat dari bayi masih dalam kandungan sampai usia lanjut. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan bentuk mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang penurut, orang-orang yang baik, sehingga mereka bisa mampu menjadi garam atau pelita di mana mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami, khususnya Jemaat Mojosari dan Pepantan Ngoro ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, sehingga kami bisa memampukan menjalani pelayanan kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, yang belum berakhir sampai sekarang ini ya Tuhan. Mampukan kami dan berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami serahkan juga pemimpin kami, bangsa kami, dari Bapak Presiden hingga jajarannya, hingga paling bawah sendiri Bapak RT RW ya Tuhan. Engkau berikan roh kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dalam memimpin bangsa ini penuh dengan kebijaksanaan, adil, dan melindungi bangsa kami ya Tuhan. Kami
Kami serahkan juga dokter, juga petugas yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalani tugas mereka masing-masing dengan baik. Berkati juga keluarga mereka, lindungi mereka ya Tuhan, karena mereka adalah garda yang terdepan untuk menghalau pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga persembahan kami yang saat ini yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Engkau terima, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi pertumbuhan gereja kami ya Tuhan. Setiap bendahara atau yang mengelola persembahan ini kiranya Tuhan berkati, berikan takut akan Engkau, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hari ini hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.